Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Kita kali ini akan membahas tentang MU guys. MU saat ini sedang berada di bawah tekanan, terutama Erik ten Hag yang disebut-sebut bisa segera dipecat jika hasil pertandingan berikutnya melawan Tottenham tidak memuaskan guys. Isu ini bermula dari pernyataan jurnalis Seban Aherne yang menyebutkan bahwa akhir pekan ini bisa jadi momen krusial bagi nasib ten Hag. Jika MU kalah dalam laga tersebut, manajemen klub kemungkinan besar akan segera memutuskan untuk berpisah dengan sang pelatih. Sejak bergabung, ten Hag sempat membawa MU meraih beberapa trofi seperti Piala Liga dan FA Cup dalam 2 musim pertamanya. Namun, performa tim di musim lalu yang hanya berakhir di posisi 8 Premier League membuat ekspektasi fans dan petinggi klub merosot. Meski ten Hag masih diberikan kesempatan, hasil pertandingan MU belakangan ini jauh dari memuaskan. Dan kabar pemecatannya pun kian gencar guys. Pertandingan melawan Tottenham akhir pekan ini akan menjadi ujian berat bagi ten Hag. Jika hasilnya buruk, kabarnya keputusan pemecatan bisa keluar secepat mungkin. Situasi ini mengingatkan kita pada spekulasi serupa sebelum final FA Cup musim lalu, di mana rumor pemecatan ten Hag juga sempat merebak. Namun, waktu itu MU berhasil menang guys, dan ten Hag tetap bertahan. Sekarang situasinya berbeda. MU dikabarkan udah kehabisan kesabaran. Kalau kalah dari Spurs, nasib ten Hag mungkin akan ditentukan guys. Di tengah spekulasi ini, MU telah dikaitkan dengan beberapa nama pelatih potensial yang mungkin menggantikan ten Hag. Beberapa kandidat yang muncul diantaranya Eddie Howe dari Newcastle, Simon Inzaghi dari Inter Milan, Gareth Southgate, mantan pelatih timnas Inggris, serta Thomas Tuchel, mantan pelatih Chelsea. Bahkan Ruud van Nistelrooy, legenda klub yang kini menjadi asisten pelatih, juga dianggap memiliki peluang untuk naik sebagai pelatih utama. Selain isu pelatih, MU juga tengah aktif di bursa transfer. Beberapa nama yang dikabarkan diincar klub adalah Nicolo Barella dari Inter Milan dan Harry Winks dari Leicester sebagai opsi memperkuat lini tengah. Tidak hanya itu guys, winger muda Bazomana Toure juga menjadi target transfer MU, walaupun Arsenal juga tertarik dengan pemain muda ini guys. Nah, di sisi lain ada kabar mengejutkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer minta pelatih MU memberikan sinyal kesiapan untuk kembali ke klub. Dalam sebuah forum di Oslo, Solskjaer menyatakan kesiapannya untuk membantu keluarga jika diminta. Meskipun masa kepelatihannya di MU tidak selalu mulus, fans kini bertanya-tanya apakah Solskjaer benar-benar akan kembali dan apakah dia bisa mengembalikan kejayaan MU. Namun hingga kini, ten Hag masih berada di kursi panasnya dan terus mencoba mempertahankan posisinya. Ten Hag mengakui bahwa MU mengalami beberapa masalah dalam mencetak gol dan mempertahankan keunggulan dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Nah, sekarang kita pindah dulu guys. Kita bakal bahas soal Bruno Fernandes di MU. Ada yang bilang Bruno ini benar-benar jadi talisman buat tim, alias semacam jimat keberuntungan gitulah guys. Tapi ada juga yang bilang jangan-jangan Bruno malah jadi masalah buat MU. Gimana nih guys sebenarnya? Yuk kita bahas. Kita tahu Bruno Fernandes itu punya peran gede banget buat MU sejak gabung di Sporting CP pada 2020. Angkanya nggak bisa bohong guys. Dia udah cetak 79 gol dan bikin assist 70 di semua kompetisi buat MU. Kalau di Premier League aja ada 54 gol sama 41 assist. Lumayan banget kan guys untuk pemain tengah. Nah, masalahnya gini guys, di musim 2023-2024 yang cukup berat buat MU, Bruno sih lumayan bersinar di tengah kegelapan timnya guys. Dia bikin rekor bikin 114 peluang di liga, yang mana itu paling banyak guys. Bahkan dia jadi pemain ketujuh yang bisa bikin lebih dari 100 peluang di 2 musim beruntun. Terakhir kali ada yang kayak gitu ya, Kevin De Bruyne guys, tahun 2017-2018. Tapi bukan berarti Bruno nggak ada kelemahan guys. Kita semua tahu nggak ada atlet yang bisa hidup dari prestasi masa lalu doang. Mereka harus terus update CV mereka guys, terus dinilai dari performa saat ini. Nah, kalau dilihat dari performa musim ini, ada yang bilang performanya Bruno itu lagi nggak stabil, alias ada yang kurang guys. Bruno udah ngelakuin 17 tembakan di musim Premier League tahun ini guys, tapi belum ada yang berbuah gol. Bahkan cuma 2 orang guys yang lebih parah, Archer sama Evan Nilsson, yang punya peluang gol lebih tinggi tapi nggak jadi gol guys. Tapi Bruno belum bisa cetak gol guys. Bruno punya peluang 1,9 tapi nggak ada golnya guys. Selain itu, Bruno juga yang paling rajin nyoba tembakan di MU. Dia ngambil 25,8% dari total tembakan tim sebanyak 66 kali. MU sendiri punya peluang untuk gol tertinggi di Liga 9,6 guys, tapi nyatanya baru bisa nyetak 5 gol doang. Bahkan Southampton yang lagi berjuang di papan bawah punya perbedaan negatif yang lebih besar. Udah nyetak 2 gol sama peluang mereka 7,1 guys. Terus banyak juga yang bilang kalau beban kerja Bruno di MU itu lumayan berat. Sejak gabung dia udah main di 96% pertandingan Premier League MU guys. Dari 171 pertandingan, dia main di 164 laga. Kena cedera cuma 3 kali, sisanya gara-gara suspensi atau hukuman guys. Jadi sebenarnya dia tuh bener-bener mesin tempur di lapangan buat MU guys. Nah, pertanyaannya apakah sebaiknya Bruno diistirahatkan dulu nih guys? Nggak ada yang bilang dia harus dicadangkan terus-menerus sih, tapi mungkin sesekali ngelepas beban dari bahu dia bisa kasih manfaat buat tim dan buat Bruno sendiri. Erik ten Hag, sang manajer, kan sebenarnya
cukup kreatif ya guys kalau soal taktik. Waktu diajak dulu, dia bisa mikir out of the box buat nyelesain masalah. Mungkin dengan ngerotasi Bruno, Ten Hag bisa coba formasi atau strategi baru yang nggak terlalu bergantung ke kaptennya ini guys. Nah, jadi gimana menurut kalian guys? Setuju nggak kalau Bruno dikasih waktu istirahat sebentar biar dia bisa balik lagi ke performa yang lebih maksimal? Atau gimana menurut kalian? Apakah dia harus tetap main terus untuk nyari momentum lagi? Nah, mending mana guys? Main terus atau istirahat sebentar guys? Komen di bawah. Oh ya guys, jangan lupa like videonya guys, share videonya, dan subscribe guys. Thank you.